Oke guys, jadi hari ini kita kedatangan lampu yang kemarin sebenarnya gue udah sempat beli 3, tapi gue beli 5 lagi. Jadi ini adalah lampu Chihiros. Oke, jadi dari packingan ini pertama lampunya sendiri nih. Terus ini ada, ini untuk gantungannya ya, gantungan dan lain-lain. Nanti gue akan tunjukin ke kawan-kawan. Dan yang ini adalah adaptornya. Oke guys, jadi sebenarnya lebih dari 1 bulan lampu di Megatank ini udah gue ganti. Dan sebagian dari kalian juga sebenarnya udah ngerasa kok ada perubahan ya dari pencahayaan di Megatank yang sekarang dan yang lama. Nah, di sini gue akan jelasin ke kawan-kawan kenapa gue memutuskan untuk menggunakan lampu Chihiros, lampu yang gue pakai di Megatank sekarang ini. Yang pertama itu mengenai efek kaca. Bagi kawan-kawan yang belum tahu, kaca itu emang dasarnya berwarna hijau. Hijau itu disebabkan oleh iron yang ada di kaca tersebut. Berbeda dengan kaca optik clear. Kaca optik clear itu memiliki jauh lebih sedikit iron yang ada di kaca tersebut. Sehingga warnanya jauh lebih bersih. Nah, itu yang harus kita pahami dulu. Di kaca ukuran standar, ironnya itu ya tipis-tipis. Kalian juga tidak terlalu bisa melihat ironnya itu. Kalian tidak terlalu bisa melihat warna hijau di kaca itu. Namun, untuk kasus Megatank, kaca gue ini menggunakan kaca laminat tempered 19 mili plus 19 mili. Dan juga di mana PVB layernya itu gue menggunakan Sentry Glass Panel. Jadi dari penyekatnya aja, itu gue menggunakan kaca lagi. Jadi sebenarnya kaca Megatank ini udah 3 lapis kaca. Kaca 19 mili, tambah kaca Sentry Glass 1,52 mili, ditambah kaca 19 mili lagi. Jadi emang bener-bener hijaunya itu makin kelihatan karena ketebalan kaca Megatank yang gue gunakan ini. Waktu itu gue bisa aja menggunakan kaca optik clear. Tapi harga kaca optik clear itu udah bisa 1,5 hingga 2 kali lipat kaca yang seperti ini. Dan juga kekurangan kaca optik clear itu lebih mudah terbaret. Sedangkan kaca biasa karena kandungan ironnya sedikit lebih tinggi atau bahkan jauh lebih tinggi, jadi ya kaca ini tidak mudah tergores. Nah, alasan gue yang kedua, kalau kawan-kawan belum tahu, itu ada namanya RGB color, red, green, dan blue. Nah, 3 color utama ini atau 3 warna utama ini apabila dipadukan menjadi satu, itu dapat membuat banyak spektrum warna. Dari yang warnanya begana, begini, begitu. Nah, dengan menggunakan lampu ini, kita udah tahu nih, dari kaca Megatank aja itu udah ada hijaunya kan. Nah, sedangkan gue pribadi itu pengennya airnya kelihatannya kayak nggak ada air. Mayoritas dari kawan-kawan juga mungkin pengennya akuariumnya kayak nggak ada air gitu kan, ngambang gitu ikan-ikannya. Nah, sehingga dengan gue menggunakan lampu seperti ini, gue bisa mengkontrol warna merahnya seberapa merah, hijaunya seberapa hijau, birunya seberapa biru. Karena emang hijaunya udah dapat dari kaca, ya gue tinggal menurunkan spektrum warna hijau dari settingan RGB ini. Dan semua ini bisa gue lakukan dengan handphone. Jadi ya walaupun di atas ini kelihatannya kok ungu gitu kan, tapi di bawah itu kelihatannya bening. Karena sekali lagi hijaunya sudah didapat dari kaca Megatank yang barusan gue jelasin di poin sebelumnya. Jadi di sini ya sebenarnya jadi suka-suka gue gitu kan. Gue suatu hari misalnya gue ngerasa jenuh, gue pengen ala-ala Blackwater gitu kan, airnya kuning, ya gue tinggal mainin RGB-nya, dapet deh warna airnya kayak warna-warna kuning, tenin gitu kan. Nah kalau gue pengen bersih, ya gue udah ada settingan seperti ini. Dan kalau gue pengen warnanya kayak ungu gitu atau apa, ya tinggal dimainin. Jadi semua itu tergantung gimana settingan RGB-nya. Rednya berapa persen, greennya berapa persen, bluenya berapa persen. Nah, ini jadi kan sesuatu yang enak ya untuk kita kulik-kulik. Karena gini deh, jujur aja, barang yang dilihat setiap hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, pasti ada momennya satu saat itu kita jenuh. Nah, jadi dengan gue memiliki lampu seperti ini, gue kepikiran gini guys. Ya misal gue lagi jenuh nih, wah udah ngeliat beginian udah 6 bulan, setahun. Ya udah deh gue ganti aja jadi Blackwater, jadi warna airnya kuning gitu kan. Ya mungkin dah sekitar seminggu 2 minggu kangen juga kan sama settingan lama. Jadi ya bisa gue balikin lagi ke settingan lampu yang lama. Jadi gue dapet nuansa yang berbeda. Ya kurang lebih sih seperti itu. Nah alasan gue yang ketiga ini karena sebenarnya gue belajar banyak dari Bang Wendy, dari Aqua Jaya Aqua Reset. Gue pernah main ke tempat dia dan waktu itu dia jelasin ke gue masih nggak ngerti apa-apa. Tapi setelah gue perdalam, gue banyak research dan tanya-tanya dia juga.
Jadi ada namanya lumens dan lux. Nah, kita akan bahas dua hal ini aja. Lumens itu berapa terang cahaya yang dihasilkan dari bola lampu yang kita gunakan. Sedangkan lux itu adalah berapa terang objek yang disinari atau yang diterangkan oleh bola lampu tersebut. Nah, perbandingannya itu semakin tinggi atau semakin jauh jarak bola lampu ke objek yang diterangkan, itu juga semakin redup objek yang diterangkan. Nah, inilah ilustrasi gambar sederhananya ya. Nah, dengan memahami lumens dan lux, itulah kenapa gue memutuskan untuk menggunakan lampu Chihiros WRGB 2. Sebenarnya gue mempunyai alternatif lain, yaitu menggunakan lampu Chihiros Slim. Harganya juga setengah dari WRGB 2. Namun setelah gue lihat spesifikasi barangnya, yang Slim itu untuk ukuran 120 cm, lumensnya cuma 4700. Sedangkan yang WRGB 2 yang 120 cm, lumensnya itu 7700. Jadi ya gue mikir, gue kan mau naruh lampunya tinggi biar nggak berserak gitu kan, biar nggak harus gue turunin dekat air. Soalnya kalau gue turunin dekat air kan kelihatannya agak kurang rapih ya. Tapi kalau gue taruh di atas, pas di atas atap Megatank itu, ya kelihatannya lebih rapi kan. Jadi makanya itulah gue putuskan gue beli yang WRGB 2. Nah, kalau kawan-kawan mau menggunakan lampu seperti ini dan ketinggian kolam Megatank kalian atau kolam kalian tidak terlalu tinggi, sebenarnya yang Slim udah jauh lebih cukup. Gua overkill atau overspec karena ketinggian air Megatank aja udah hampir 2 meter, dan dari ketinggian air sampai ketinggian atap itu udah mau berapa? Hampir 2 meter lagi. Jadi kan emang gue perlu lampu yang lumensnya sangat tinggi sehingga gue bisa menggunakan beberapa buah doang dan pencahayaan akan lebih dari cukup. Itu pertimbangan gue setelah gue mengerti apa itu lumens dan apa itu lux. Pertimbangan gue yang berikutnya, ini sebenarnya video ini sengaja gue buat baru sekarang, baru gue publish sekarang karena gue nggak mau ngasih spoiler ke kawan-kawan. Nah, singkat cerita, Megatank ini mau gue planting dengan tanaman. Sehingga gue tanya ke Bang Wendy dan juga ke Jeffrey waktu itu. Nah, tanaman ini memiliki kebutuhan khusus akan cahaya karena ya itulah sumber makanan dia. Selain dari nutrien yang ada di dalam air, dia membutuhkan cahaya untuk bisa fotosintesis. Jadi menurut gua Chihiros ini ya banyak fungsinya. Kalau kalian mau main tanaman ya hajar, karena emang desain awal lampu ini emang untuk di dunia aquascape. Nah, kalau kalian mau main ikan doang gitu kan, main ikan predator doang, ya kalian bisa atur aja RGB-nya. Dan jadi nggak ada batasan gitu kan. Oh, ini cuma bisa dipakai aquascape, ini cuma bisa dipakai ikan predator, ini cuma bisa dipakai arwana. Jadi ini emang bener-bener suka-suka kalian. Jadi itulah beberapa penjelasan gue kenapa gue memutuskan untuk menggunakan lampu Chihiros. Karena awalnya jujur nih, gue kaget banget dengan 3 lampu Chihiros WRGB 2, 3 buah doang loh. Dan gue taruh di atap, bener-bener di atap. Itu Megatank udah lebih dari terang. Dan warnanya buat gue pribadi, gue suka banget. Jadi kan kalau masalah lampu itu kan balik ke selera ya. Soalnya kalau selera ya nggak bisa diadu lah. Misalnya gue suka nasi goreng, kalian sukanya mie goreng, ya mau didebat sampai tahun jebot pun juga kagak bakal ketemu kan. Tapi di sini dengan kita bisa mengatur RGB-nya, red, green, blue-nya, ya dengan hanya satu lampu ya kita bisa suka-suka. Kalian mau nasi goreng ya nasi goreng, kalian mau mie goreng ya mie goreng, tapi ya tinggal diatur settingannya masing-masing. Dan di sini gue juga menemukan sesuatu hal yang menarik loh. Misalnya gue ngelihat settingan teman gue nih, dia pakai Chihiros, dia settingan lampunya begini, kok gue suka ya ambien atau warna-warna rona-rona akuariumnya atau tanknya. Gue tinggal bisa tanya dia, itu settingannya RGB-nya berapa, red-nya berapa, green-nya berapa, blue-nya berapa, lu pakai kaca berapa. Nah dari situ gue udah bisa kasarnya nyontek lah ya. Jadi dari 8 lampu yang gue gunakan, itu rencananya 3 tetap akan gue gunakan untuk saat malam hari, dan 8 buah yang artinya semua itu nyala saat siang hari. Namun semua hal itu kita akan sesuaikan setelah renovasi hardscape Megatank ini selesai. Jadi mungkin itu aja yang bisa gue share ke kawan-kawan semua. Semoga video ini sedikit banyak dapat bermanfaat, dan see you guys in my next video. Bye-bye.